Ibu Feni Dwi Anggraini akan menampilkan video role play dengan tema musyawarah masyarakat Desa Kalisapu untuk memenuhi tugas ujian laboratorium keperawatan komunitas. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Azhara Artika Putri berperan sebagai kepala desa. Saya Ikhtiara Mukti Aulia sebagai tokoh agama. Saya Putri Febriani sebagai moderator. Saya Adia Sarah sebagai perwakilan Asia. Saya Ismail Mirta sebagai ketua PKK. Saya Triana Febrianti sebagai kader Posyandu. Saya Nara Ramadhani sebagai tokoh masyarakat. Saya Arifina Safadila sebagai perwakilan remaja. Saya Amanda Juliani sebagai petugas Puskesmas. Saya Eka Kurnia Rahmadani sebagai sekretaris. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas waktu dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam kegiatan musyawarah masyarakat Desa Kalisapu. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari FMD 1 yang telah kita laksanakan sebelumnya, di mana kita bersama-sama mengidentifikasi berbagai permasalahan kesehatan yang ada di desa kita. Melalui FMD 2 ini, kita akan menyusun rencana tindak lanjut secara bersama dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Harapan kami, rencana yang disepakati nantinya tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat desa. Oke, baik. Saya selaku kepala desa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir. Saya sangat mengapresiasi adanya kegiatan MMD 2 ini. Kesehatan masyarakat adalah modal utama dalam pembangunan desa. Tanpa masyarakat yang sehat, program pembangunan tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kesehatan, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai warga desa. Saya berharap dalam musyawarah ini Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pendapat, saran, maupun masukan dengan terbuka, sehingga kita dapat mencapai kesepakatan yang terbaik bagi desa kita. Sebelum kita masuk ke tahap perencanaan dan penentuan tindak lanjut, kami persilakan kepada petugas Puskesmas untuk menyampaikan kembali hasil identifikasi masalah dan kesepakatan pada MMD 1 agar dapat menjadi dasar diskusi kita hari ini. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa yang pertama yang telah kita lakukan bersama, terdapat beberapa masalah kesehatan prioritas yang masih perlu mendapat perhatian serius. Antara lain yang pertama adalah rendahnya kunjungan posyandu balita dan ibu hamil yang berdampak pada pemantauan tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu. Yang kedua adalah masih adanya perilaku buang sampah sembarangan yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan. Yang ketiga, kurangnya aktivitas fisik pada lansia sehingga meningkatkan resiko penyakit tidak menular. Yang terakhir, pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat yang masih rendah. Nah, masalah-masalah ini perlu ditindaklanjuti secara bersama melalui peran aktif masyarakat pada pemerintahan desa dan petugas kesehatan. Terima kasih atas pemaparannya. Sebelum kita melanjutkan ke tahap diskusi, kami ingin memastikan kembali apakah Bapak dan Ibu sepakat bahwa permasalahan kesehatan tersebut masih relevan dan ditindaklanjuti. Sepakat. Baik, kita akan mulai membahas masalah pertama, yaitu rendahnya kunjungan posyandu balita dan ibu hamil. Kami persilakan kepada kader posyandu untuk menyampaikan kondisi yang sesama ini terjadi di lapangan. Silakan, Mbak. Terima kasih Mbak telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara ya. Selama ini saya masih melihat banyak ibu-ibu yang masih belum rutin datang ke posyandu. Sebagian ibu itu beranggapan bahwa kalau misal anaknya sehat nggak perlulah datang ke posyandu, buat apa ya gitu loh. Terus selain
posyandu. Terus ada lagi ibu-ibu yang lupa kayak banyak kerjaan jadi nggak sempat ke posyandu. Padahal posyandu itu sangat penting ya ibu-ibu buat pertumbuhan anak, perkembangan anak. Terus juga kalau misal ada ibu-ibu hamil kan bisa kita pantau kesehatannya. Jadi seperti itu ibu. Jadi posyandu itu sangat penting ya. Menanggapi hal tersebut, kami dari PKK siap untuk ikut berperan aktif. Kami bisa membantu dengan mengingatkan jadwal posyandu melalui WhatsApp ibu-ibu, serta menyampaikan secara langsung saat PKK berlangsung. Selain itu, kami mengusulkan agar setelah kegiatan posyandu diberikan edukasi gizi sederhana, misalnya tentang usaha untuk balita dan ibu hamil, sehingga ibu merasa mendapatkan manfaat lebih ketika datang ke posyandu. Baik, terima kasih atas bantuannya ya Ibu Ketua PKK. Saya kembalikan ke Mbak. Terima kasih ya Mbak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami dari Puskesmas juga siap mendukung ya ibu-ibu. Kami dapat memberikan penyuluhan sikap mengenai kesehatan ibu dan anak, serta melakukan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis saat posyandu berlangsung. Jadi ibu bisa langsung datang ke posyandu ya. Dengan adanya tambahan edukasi dan pelayanan, kami berharap minat ibu-ibu datang ke posyandu dapat meningkat. Baik, saya kembalikan ke moderator ya. Selanjutnya kita akan membahas masalah kebersihan lingkungan, khususnya perilaku buang sampah sembarangan. Kami persilakan kepada tokoh masyarakat untuk menyampaikan pandangannya. Menurut saya, masalah sampah ini bukan hanya karena kurangnya fasilitas, tetapi juga karena kebiasaan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Perlu adanya kegiatan rutin seperti kerja bakti, serta penanaman rasa tanggung jawab bersama bahwa kebersihan lingkungan adalah kepentingan kita semua, bukan hanya tugas petugas kebersihan atau perangkat desa saja ya Bu. Kami dari kalangan remaja juga bisa membantu untuk membuat poster, membuat spanduk tentang kebersihan dan melakukan kerja bakti. Serta melakukan kampanye lingkungan bersih melalui media sosial desa. Dengan cara ini, pesan kebersihan dapat lebih mudah diterima terutama oleh pihak. Saya juga siap mendukung dalam setiap ceramah atau pengajian. Saya akan menyampaikan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, sehingga menjaga lingkungan tetap bersih merupakan bentuk ibadah. Dengan pendekatan keagamaan diharapkan masyarakat lebih mudah menerima dan menerapkan pesan kesehatan. Baik, kita lanjutkan ke masalah berikutnya, yaitu kurangnya aktivitas fisik pada lansia. Kami persilakan perwakilan lansia untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Sebenarnya banyak lansia yang ingin sehat dan aktif, namun selama ini belum ada kegiatan olahraga rutin serta tempat dan jadwal yang jelas untuk berkumpul dan berolahraga bersama. Akibatnya banyak lansia yang hanya beraktivitas di rumah dan jarang bergerak. Nah, menanggapi ini ya Bu, kami mengusulkan diadakan senam 1 kali seminggu ya Bu. Kegiatan ini dapat dipandu oleh petugas kesehatan atau kader yang telah dilatih dengan gerakan yang aman dengan sesuai kondisi lansia ya Bu. Selain itu, untuk meningkatkan kebugaran, kegiatan ini juga dapat menjadi sarana silaturahmi antar lansia ya. Terima kasih kepada petugas puskesmas atas idenya. Kami pemerintah desa siap mendukung kegiatan tersebut. Kami akan memfasilitasi tempat pelaksanaan senam lansia serta menyediakan sound system agar kegiatan dapat berjalan dengan santai, nyaman, dan asik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, berdasarkan hasil diskusi yang telah kita lakukan, berikut kami rumuskan rencana tindak lanjut yang telah disepakati bersama. Yang pertama, posyandu balita dan ibu hamil dilaksanakan secara rutin setiap bulan disertai edukasi kesehatan.
Dan yang kedua, PKK dan kader berperan aktif dalam mengingatkan jadwal posyandu. Dan yang ketiga, kegiatan kerja bakti kebersihan lingkungan dilaksanakan 2 minggu sekali. Dan yang keempat, senam lansia dilaksanakan satu kali setiap minggu. Dan yang kelima, edukasi PHBS disampaikan melalui tokoh agama, remaja, dan kader kesehatan. Apakah seluruh peserta dapat menyetujui rencana tindak lanjut ini? Setuju. Saya akan mencatat seluruh hasil musyawarah masyarakat desa Kalisatu ini dan menyusun dalam bentuk berita acara serta rencana kerja desa agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ke depannya. Saya berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan perannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab dan komitmen demi terwujudnya masyarakat desa yang lebih sehat. Kami dari tim kesehatan akan melakukan pendampingan serta evaluasi secara berkala untuk memastikan seluruh program dapat berjalan sesuai rencana. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peserta dalam kegiatan EMD 2 ini. Semoga hasil musyawarah hari ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video roleplay dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.